langsung ditanyakan terkait dengan output-output yang mendukung pemberdayaan perempuan. Mendukung pemberdayaan perempuan di sini ditanyakan output-output dari sub-sub kegiatan di masing-masing bidang itu, dia apa dukungannya seperti itu. Nah ini kan udah dibagi ya, ada bidang-bidang apa saja, dan masing-masing bidang ini bisa diisi oleh beberapa perangkat daerah. Jadi masing-masing dari ibu bapak ini kira-kira berkontribusi ke bidang mana. Silakan untuk dapat memetakan kegiatan atau subkegiatannya, kemudian penjelasan kegiatan itu seperti apa dan outputnya itu bagaimana dari sub-sub kegiatan yang ibu bapak laksanakan tersebut gitu. Kemudian yang kedua itu bagaimana juga dilihat keterlibatan masyarakatnya. Apakah ada keterlibatan masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa, juga akademisi dalam mendukung tercapainya output dari pemberdayaan perempuan. Dapat dilampirkan dokumen bukti dukung berupa matriks identifikasi keluaran. Ini biasanya di pertanyaan ini sudah ada matriks bantunya. Ibu bapak tinggal mengisi di matriks bantu yang sudah ada di sini. Diisi masing-masing perangkat daerah itu masuk ke bidang mana, silahkan untuk mengisi di matriks tersebut, dijelaskan outputnya apa, lalu dapat dilampirkan juga bukti dukung yang menunjukkan output dari masing-masing bidang tersebut. Untuk yang pertanyaan kedua ini terkait dengan partisipasi masyarakat, ibu bapak dapat melampirkan peran seperti apa gitu yang nyata, datanya seperti apa, dokumentasinya seperti apa yang nyata dari partisipasi masyarakat untuk mendukung tercapainya output pemberdayaan perempuan. Seperti itu. Lanjut, ini adalah terkait dengan LPLPP ya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Kadis juga, ada LPLPP, ada LPLPHP, ada LPLPKK. Jadi LPLP itu ibu bapak merupakan amanat dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 yang memang dari masing-masing sub urusannya itu diminta untuk tersedianya layanan pemberdayaan perempuan, layanan pelindungan hak perempuan, layanan terkait dengan peningkatan kualitas keluarga. Nah ini kita melihat dulu bagaimana ketersediaan LPLPP di daerah. LPLPP ini intinya adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga milik masyarakat yang berbadan hukum dan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan di bidang-bidang ini: politik, kepemimpinan, pengambilan keputusan, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan lainnya. Namanya tidak harus LPLPP, makanya misalnya kita bisa melihat ada Fatayat NU atau misalnya Aisyah atau KPI seperti itu ya, atau PIM, banyak organisasi-organisasi wanita itu yang memang bisa menjadi LPLPP selama memang dia itu memenuhi syarat 4L dan 5P. Jadi ketika kita menyebut organisasi atau lembaga tersebut itu LPLPP, dia harus memenuhi 4L dan 5P. Kak, boleh dibesarkan yang ini. 4L itu adalah, dia disebut LPLPP ketika dia itu memiliki, lembaga itu memiliki layanan informasi, memiliki layanan konseling, memiliki layanan pelatihan, memiliki layanan jejaring, serta memiliki program di bidang sosialisasi promosi, kemudian peningkatan kapasitas pemberdayaan, ya itu. Satu lagi ada, layanan rujukan, 4L 3P, 4L 3P. Jadi memang dikatakan LPLPP itu ketika sudah memenuhi syarat ini. Kemudian ditanyakan juga apakah LPLPP itu sudah terstandarisasi atau belum. Dan sebagai informasi memang saat ini memang standarisasi masih di KPPA ya, di KPPA yang melakukan seperti itu. Bolehkah dikecilin lagi? Jadi yang ibu bapak lakukan adalah bisa mendata ada organisasi atau lembaga apa saja di Kabupaten Tapin ini, kemudian didata masing-masing lembaga atau organisasi itu punya 4L 3P ini atau tidak. Kak, boleh diklik yang ini Kak. Ini saya coba buatkan matriks bantu untuk ibu bapak nanti memudahkan mengisi. Nanti bisa kita lihat satu matriks bantu ini bisa menjawab pertanyaan terkait dengan LPLPP ini, bisa menjawab berapa banyak presentasi LPLPP yang memiliki layanan konsultasi, berapa banyak LPLPP yang memiliki layanan rujukan, seperti itu. Nih,
Jadi sebetulnya karena prinsip LPLPP itu adalah satu lembaga harus memiliki 4L dan 3P, jadi kita petakan masing-masing lembaga ini, misalnya apa, Aisyah atau Fatayat NU atau KPI atau apalah di sini diinputkan, kemudian dilihat itu merupakan milik masyarakat atau milik pemerintah lembaganya, kita petakan dia tersedia tidak layanan informasinya ada nggak? Kalau ada, oke, ada, tersedia. Berapa sih jumlah perempuan penerima manfaat dari informasi ini? Kita tuliskan ada berapa, dan tentunya ibu bapak memiliki data-data ini tentunya harus langsung bertanya ke masing-masing lembaganya seperti itu, atau bisa ibu bapak meminta langsung masing-masing lembaga langsung mengisi di sini seperti itu ya, dibuatkan Google Drive seperti ini, langsung diberikan linknya, mereka masing-masing mengisi seperti itu. Satu matriks ini boleh ke kanan kah kita melihat suatu lembaga itu kita petakan punya layanan apa saja dan juga punya program apa saja dan berapa banyak penerima manfaat dari masing-masing layanan dan program tersebut. Di sini kita akan lihat di paling bawahnya, boleh ke kiri lagi kakak, paling bawahnya. Di sini kita lihat totalnya sehingga kita bisa menghasilkan presentasinya berapa banyak dari masing-masing layanan dan program itu yang dimiliki oleh LPLPP. Boleh kembali kak ke pertanyaan. Nah, satu matriks ini ibu bapak yang coba kami buatkan untuk membantu dalam menjawab pertanyaan LPLPP ini gitu. Jadi cukup menjawab matriks ini, namun tidak berhenti di matriks ini. Ketika suatu lembaga sudah masuk dalam matriks ini dan dia memiliki layanan atau program apa saja, silahkan di-upload bukti dukungnya. Misalnya Aisyah, dia punya layanan informasi, punya layanan konseling, silahkan dimasukkan bukti dukung yang menunjukkan bahwa dia memang punya layanan tersebut. Seperti itu, dibuat folder PW Aisyah, dibuat folder Fatayat NU, seperti itu misalnya. Itu. Jadi selain matriks ini bisa disampaikan bukti dukung evidence dokumen-dokumen, juga dilampirkan juga dokumentasi laporan dari layanan program, yaitu ada bisa dokumen atau laporan, kemudian juga ini terkait dengan ini ya yang terstandarisasi. Sepertinya setahu kami untuk LPLPP yang terstandarisasi itu hanya baru di Jogja saja. Jadi selain itu tidak ada. Jadi mungkin jawabannya tidak seperti itu ya di sini. Ketika kita berbicara tentang LPLPP terstandarisasi itu pun banyak sekali ibu bapak tahapannya, mulai dari sosialisasi dulu, kemudian bimtek, mengisi borang, kemudian kita harus ada evaluasi ke lapangan seperti itu ya. Baru kita tentukan apakah dia memang sesuai standar LPLPP atau tidak, dari KPPA-nya yang menentukan seperti itu. Kemudian terkait dengan jumlah perempuan yang mendapatkan menerima manfaat itu tadi sudah terjawab di sini sebetulnya di matriks. Jadi ibu bapak di sini tinggal bisa memberikan ininya saja, jumlahnya gitu. Sementara pemetaannya sudah ada di matriks ini. Itu untuk LPLPP. Kemudian di sini juga ditanyakan terkait dengan perempuan pelopor dalam bentuk suara aksi perempuan pelopor, juga ditanyakan terkait adanya ketersediaan wadah informasi, juga program partisipasi yang mendukung laki-laki sebagai pendukung pemberdayaan perempuan. Di sini program SIAP itu intinya ibu bapak, SIAP itu adalah kita mencari sosok perempuan, baik itu perorangan ataupun kelompok, yang dia itu menjadi penggerak pembangunan, yang memiliki perspektif gender yang baik tentunya. Dia juga mampu mempengaruhi, menggerakkan, memimpin di lingkungan komunitasnya, serta berperan di bidang-bidang ini, politik, kepemimpinan, pengambilan keputusan, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Sebenarnya ini agak-agak mirip dengan gender champion, cuman bedanya gender champion itu adalah internal Pemda. Sementara SIAP ini adalah sosok khusus untuk perempuan di luar Pemda, seperti itu. Yang memang ya tadi punya ini ya, mendorong untuk terciptanya kesetaraan gender gitu ya di Kabupaten Tapin. Kemudian juga nanti bisa dipetakan ya di masing-masing bidang ini ada sosok siapa saja nih yang bisa menjadi pelopor SIAP, seperti itu. Disebutkan namanya, kemudian bukti dukungnya juga bisa berupa
laporan-laporan atau bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut gitu. Bukti dukungnya tuh bukti kegiatannya itu apa, bentuk nyata yang dia lakukan itu seperti apa. Itu bisa dijadikan lampiran untuk mendukung nama tersebut itu sebagai siap, pelopor siap. Kemudian terkait dengan Pemda Kabupaten Kota menyediakan wadah. Ini untuk wadah dan informasi ini, apakah dari Pemda itu punya wadah data dan informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan kebudayaan perempuan dalam bentuk website, aplikasi yang dimana wadah itu memuat data-data gender, kebijakan, program terkait kampanye-kampanye dan sosialisasi terkait PUG yang harapannya melalui wadah data dan informasi itu meningkatlah pemahaman masyarakat terkait dengan PUG untuk pembangunan yang refleksif gender dan inklusif. Seperti itu, jika ada silahkan dilampirkan. Kemudian terkait dengan ini ya, apakah Pemda Kabupaten Ibu Bapak memiliki program partisipasi laki-laki pendukung mitra perempuan atau kita sebut He for She. Di sini sudah sangat jelas disampaikan bahwa program, jadi diminta itu adalah programnya seperti itu ya. Misalnya seperti di BKKBN misalnya ada ayah siaga seperti itu bisa dimasukkan sebagai evidence dari adanya program He for She. Tentunya bukan hanya disebutkan saja ada atau tidak, tapi bagaimana program itu bisnis proses program itu berjalan. Kemudian juga jika ada output yang sudah terlihat silahkan juga disampaikan seperti itu. Selanjutnya, setelah itu ini terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Di sini ditanyakan apakah ada kegiatan dari Kabupaten Tapin ini yang memiliki kegiatan-kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Jika ada, dalam bentuknya seperti apa? Apakah kebijakan atau KIE seperti itu. Kemudian juga ditanyakan apakah ada partisipasi masyarakat untuk mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Di sini bisa dilampirkan bukti dukung berupa laporan kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Ini disesuaikan dengan kategori pencegahannya. Misalnya dia itu berupa kebijakan juga bisa dimasukkan, atau dia berupa program kegiatan apa, misalnya ada kampanye atau apapun silakan dilampirkan. Juga untuk menjawab yang partisipasi masyarakat ini dilampirkan bentuk partisipasi masyarakatnya seperti apa, siapa saja yang terlibat, apakah akademisi, apakah lembaga masyarakat, masing-masing itu perannya seperti apa, dan dilengkapi dengan dokumentasinya seperti itu untuk mendukung apa yang sudah dilakukan oleh partisipasi masyarakat tersebut. Selanjutnya masih di pelaksanaan, kita juga melihat adanya layanan yang tersedia bagi korban kekerasan, khususnya di sini mungkin kita mengenal dengan UPTD. Apakah sudah ada UPTD di Kabupaten Tapin atau belum? Dan jika sudah ada, apakah layanannya itu sudah memenuhi syarat-syarat ini? Seperti itu ya. Di sini bisa bukti dukungnya penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh UPTD. Bukti dukungnya bisa juga dilampirkan. Ditanyakan juga kan identifikasi partisipasi masyarakatnya seperti apa. Bisa disebutkan juga bagaimana peran-peran masyarakat dalam memberikan layanan-layanan terhadap kekerasan tadi. Ini bisa ada kaitannya juga dengan LPLPP tadi, ataupun nanti dengan LPLPHP seperti itu. Lanjut. Nah, ini lanjut adalah ketersediaan LPLPHP. Bukti dukungnya dapat berupa, ditanyakan ketersediaannya dapat berupa sebelumnya Kak? Bukti dukungnya dapat dilampirkan SK pembentukan dari UPTD, kemudian juga dilampirkan matriks bantu pemetaan SDM kompeten. Nah, di UPTD tersebut tuh berapa banyak SDM-nya, sudah punya kompetensi apa saja, silahkan dipetakan gitu. Itu untuk menjawab bagaimana SDM-nya itu memang sudah kompeten atau belum di UPTD itu. Dilampirkan juga bukti dukung keterlibatan LPLPHP dalam proses standarisasi, kemudian
lampirkan juga data berapa banyak perempuan yang menerima layanan LPL PHP tadi, berapa banyak perempuan yang dilayani oleh UPTD, gitulah Ibu Bapak secara singkatnya. Itu bisa dimasukkan nanti di dalam jawaban. Selanjutnya kita melihat terkait dengan keluarga, kualitas keluarga. Dalam kualitas keluarga ini ditanyakan juga program kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah, yang dimiliki oleh Pemda secara keseluruhan itu punya program kegiatan apa saja yang untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, seperti itu. Ini dapat dilampirkan matris pemetaannya, dipetakan punya program apa saja, dilengkapi dengan dokumentasi dan laporan. Kemudian juga dilampirkan juga dengan, karena ini ditanyakan ya, ketersediaan LPLPKK. Nah, LPLPKK ini lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, seperti itu. Nah, biasanya itu Puspaga di daerah. Kalau ada yang lain silahkan dimasukkan. Ini bisa dilampirkan SK Puspaga atau SK pembentukan lembaga lain yang memang dia itu berkecimpung dalam peningkatan kualitas keluarga. Selanjutnya masih di pelaksanaan. Ini kita melihat program-program berbasis kewilayahan yang berperspektif gender. Coba kan next, bisa ya? Oh, bisa. Program-program berbasis kewilayahan ini kita melihat contohnya, langsung ke contohnya saja. Kita melihat adanya desa kelurahan bebas kematian ibu, desa kelurahan sehat, atau desa kelurahan wajib belajar 9 tahun, atau desa yang memiliki program pemberdayaan perempuan. Jadi memang kewilayahan yang langsung di desa, seperti itu. Ini bisa dilampirkan bagaimana masing-masing program-program kewilayahan ini bisa berkontribusi terhadap pembangunan kesetaraan gender, seperti itu. Kemudian dibuat rincinya, karena ditanyakan persentase desa ya, yang memiliki program, berarti kita harus tahu dulu berapa banyak desa di Kabupaten Tapin ini dan yang memiliki program itu berapa, baru kita hitung untuk kita masukkan ada berapa banyak, ada berapa persentase sih desa yang memiliki kegiatan pembangunan berbasis kewilayahan ini. Untuk dapat perhitungannya ini jangan lupa dimasukkan ke dalam kolom nanti. Selanjutnya ditanyakan juga, next ini udah tadi, lanjut. Nah ya, ini ditanyakan bagaimana capaian-capaian daerah terkait dengan indikator-indikator kesetaraan gender, baik itu IPG, IKG, seperti itu ya. Ini ditanyakan IPG, IKG, kemudian apalagi presentase pemimpin ya, perempuan kepala daerah, kepala desa ya. Ini silahkan Ibu Bapak dapat dibuat datanya, dilampirkan data-data capaiannya, perbandingannya antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Kemudian juga dilengkapi dengan data BPS-nya. Jadi selain Ibu Bapak merekap, Ibu Bapak bisa melengkapi dengan link dari BPS-nya, website BPS-nya yang menunjukkan data-data tersebut, seperti itu. Ini intinya hanya menjawab apakah IKG itu naik atau tidak di tahun ini daripada tahun sebelumnya, seperti itu. Apakah IKG juga meningkat dari tahun sebelumnya, seperti itu ya. Apakah di atas angka nasional ataukah di bawah angka nasional, seperti itu. Jadi ini pure melihat capaian IKG di provinsi, IKG, IPG, dan capaian-capaian pembangunan kesetaraan gender lainnya di provinsi di Kabupaten Tapin. Selanjutnya masih di pelaksanaan, itu adalah terkait dengan ketersediaan ruang-ruang atau sarana prasarana yang mendukung responsif gender. Di sini ditanyakan ada tidaknya ruang laktasi, ada tidaknya tempat penitipan anak, ada tidaknya layanan pengaduan kekerasan, seperti itu, dan berapa banyak jumlah perempuan yang mendapat manfaat layanan ini, seperti itu. Ini silakan Ibu Bapak di masing-masing perangkat daerah berkontribusi. Masing-masing perangkat daerah ini punya sarpras apa, silahkan untuk dilaporkan, seperti itu ya. Selain di perangkat daerah, kami juga harapannya melihat bagaimana di ruang publik, apakah tersedia sarana prasarana responsif gender gitu di ruang publik, seperti terminal, stasiun, kemudian juga perpustakaan misalnya, seperti itu. Ini silahkan juga dapat dilampirkan matris pemetaannya, dihitung rincian-rinciannya, kemudian dilampirkan juga SK pembentukan layanan pengaduan kekerasannya. Ini
sudah kami buatkan apa saja yang harus di input di sini dimasukkan ke dalam jawaban. Tentunya harapannya tidak keluar dari ini gitu ya Ibu Bapak yang nanti akan diupload seperti itu. Selanjutnya kita juga melihat apakah kabupaten kota itu melakukan pembinaan hingga ke desa atau kelurahan, baik itu dalam bentuk advokasi, bimbingan teknis, pendampingan, modeling, dan lainnya. Silakan jika memang melakukan dari DP3 Atapin atau dari Pemda secara umum itu melakukan internalisasi di tingkat desa, itu silakan dilampirkan bukti dukung berupa laporan kegiatan yang memuat paling sedikit daftar hadir, surat undangan, dokumentasi, materi, serta notula. Selanjutnya masih di pelaksanaan. Ini kita melihat berapa banyak desa kelurahan ada tidaknya gitu ya. Desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Tadi sudah disinggung juga oleh Bu Kadis seperti itu ya. Kita melihat ada berapa banyak sih modeling dari desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak ini di Kabupaten Tapin. Apakah ada peningkatan dari yang menginisiasi DKR PPA ini? Ini nanti bisa dilampirkan bukti dukung berupa lampiran dari ini ya, kegiatan-kegiatan untuk pengembangan DKR PPA ini. Kemudian juga dibuat perhitungan berapa banyak desa yang sudah menginisiasi DKR PPA ini seperti itu. Kemudian jumlah desa ya ini nanti dilakukan Ibu Bapak harus membuat matriks pemetaan, dipetakan sendiri, nanti diupload dan jangan lupa divalidasi juga seperti itu. Kemudian angkanya bisa dimasukkan ke dalam kolom yang disediakan. Selanjutnya kita masuk ke pemantauan. Di pemantauan ini ditanyakan lagi nih regulasi kebijakan teknis yang mendukung mekanisme dari bagaimana pemantauan PUG itu dilaksanakan. Sama seperti tadi, banyaknya yang mengupload perdanya, memang perda di penyelenggaraannya ya sebagai dasar hukum penyelenggaraan PUG. Namun dimintanya terpisah, sekali lagi bisa dibuat terpisah atau omnibus mulai dari perencanaan hingga pelaporan seperti itu. Kemudian juga dalam pemantauan PUG ini harapan kami juga mendorong itu pemantauan ini dilakukan secara berkala ya, apakah itu dilakukan triwulanan ataukah juga dilakukan semesteran ataukah tahunan seperti itu. Nah, yang dilampirkan adalah tadi untuk menjawab yang pertama adalah tentunya pedoman teknisnya, untuk yang kedua adalah laporan hasil pemantauan PUG-nya secara berkala ini seperti itu. Seperti apa sih hasil pemantauan PUG-nya di masing-masing perangkat daerah seperti itu. Itu dapat dilampirkan untuk menjawab yang kedua ini. Selanjutnya kita langsung ke evaluasi. Di evaluasi ini ditanyakan apakah sama ada regulasi teknis atau tidak. Jawabannya sama seperti tadi. Harapannya adalah dibuat terpisah, tidak menggunakan perda yang menjadi dasar penyelenggaraan PUG itu sendiri. Kemudian juga apakah Pemda melakukan evaluasi penyelenggaraan PUG setiap tahun. Nah, ini juga untuk evaluasi ini diharapkan dilakukan rutin setiap tahun gitu ya oleh Pemda untuk melihat bagaimana sih untuk melihat bagaimana input, realisasi dari input, keluaran, output terhadap rencana penyelenggaraan PUG di awal seperti itu ya. Ini juga dihitung ada berapa banyak perangkat daerahnya di sini, kemudian berapa banyak yang sudah dievaluasi, itu dihitung, kemudian dimasukkan datanya berapa persen perangkat daerah yang telah dievaluasi itu. Selanjutnya masih dievaluasi. Nah, di sini juga ditanyakan apakah hasil evaluasi itu ditindaklanjuti gitu ya oleh masing-masing perangkat daerah. Harapannya dari perangkat daerah yang sudah dievaluasi itu, perangkat daerah bisa menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Nah, bukti dukung apa yang menunjukkan bahwa perangkat daerah itu melakukan perbaikan atas evaluasi yang diberikan. Itu bisa berupa laporan atau jawaban atas hasil evaluasi tadi. Hasil evaluasinya apa nih dari yang didapatkan, kemudian melakukan kegiatan apa. Nah, kegiatan tersebut yang dilaporkan seperti itu. Kegiatan tersebut yang
dijadikan bukti dukung untuk menjawab bahwa perangkat daerah ibu bapak telah melakukan tindak lanjut atas evaluasi tersebut. Kemudian juga dibuat perhitungannya karena ditanya berapa banyak perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil evaluasi, dibuat perhitungannya. Kemudian juga ditanyakan apakah ada penghargaan penyelenggaraan PUG yang didapatkan pada tahun itu gitu ya, baik itu internasional, nasional, kabupaten. Silahkan jika memang ada dapat dilampirkan seperti itu. Selanjutnya ke pengawasan. Nah ya, di pengawasan kita juga ditanya pedoman teknisnya turunannya seperti apa, nanti dapat dibuat pedoman yang terpisah dari regulasi yang memayungi tadi sebagai dasar penyelenggaraan PUG. Kemudian juga ditanyakan bagaimana nih keterlibatan dari APIP. Nah, di sini memang dalam pengawasan ini kita harapannya itu APIP memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada perangkat daerah atas penyelenggaraan PUG yang dilaksanakan seperti itu ya. Jadi di sini yang dilampirkan adalah selain tadi pedoman teknis, juga dilampirkan rekomendasi dari APIP dalam perencanaan penganggaran pelaksanaan PUG di masing-masing perangkat daerah seperti itu. Kemudian juga berapa banyak dari yang nomor 2 ini kita tahu, oh berarti APIP itu sudah melakukan pemantauan pengawasan ke berapa perangkat daerah. Nah di sini kita bisa dibuat rinciannya dari berapa perangkat daerah yang sudah dilakukan pengawasan, berapa daerah, kita akan tahu presentasinya berapa banyak seperti itu. Terakhir di pelaporan, sama ini pun ditanyakan bagaimana regulasi atau kebijakan teknis dari pelaporan ini dibuat secara terpisah untuk menjawab untuk menjadi panduan bagaimana sih mekanisme pelaporan PUG itu harus dilaksanakan seperti itu. Di sini juga ditanyakan bagaimana integrasi gender itu dilaporkan dalam LAKIP, LKPJ, LPPD seperti itu. Maka dilampirkan juga LAKIP, LKPJ, LPPD-nya, diberikan highlight pada bagian mana gender itu telah dilaporkan seperti itu. Kemudian juga ditanyakan berapa persen perangkat daerah yang mengintegrasikan gender, melaporkan penyelenggaraan gender dalam LAKIP atau LAKIP-nya. Silahkan juga untuk dipetakan berapa banyak dari perangkat daerah seperti itu. Nah ini untuk yang terakhir, kita masuk ke indikator terakhir yaitu inovasi. Tadi ini saya lupa menambahkan di sini, inovasi itu poinnya adalah 100. Satu soal tapi poinnya 100. Jadi ini juga cukup bisa menjadi perhatian ibu bapak untuk bisa didahulukan gitu ya, untuk diisi sebagai strategi gitu ya, untuk memastikan bahwa ibu bapak mendapat nilai yang cukup baik seperti itu. Di inovasi ini ditanyakan bagaimana terobosan yang secara spesifik dirancang untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan melalui baik itu bisa kebijakan, program, layanan, atau teknologi, atau aplikasi seperti itu ya. Banyak bentuk inovasi ini seperti itu. Silahkan dari ibu bapak kiranya masing-masing perangkat daerah punya, oh kayaknya kami ada nih mbak program baru yang memang bisa mendukung terkait dengan kesetaraan gender di tahun 2024. Silahkan untuk diusulkan, untuk dimasukkan. Kami meminta cukup 2 saja sebetulnya yang terbaik dari inovasi yang telah dilakukan seperti itu. Ini dilampirkan bukti dukung inovasinya yang dilakukan selama 1 tahun terakhir di 2024. Kemudian cukup 2 saja yang dilampirkan, tapi itu yang terbaik menurut Kabupaten Tapin. Kemudian juga selain dilampirkan, ibu bapak perlu menjelaskan apa sih maksud inovasi ini, kontribusi inovasi ini terhadap kesetaraan gender itu seperti apa, kemudian juga capaiannya itu seperti apa, karena tentunya kita akan sudah bisa melihat capaiannya karena ini sudah berlalu seperti itu, sudah lewat gitu ya tahunnya. Seperti itu untuk inovasi. Itu bapak ibu bapak untuk indikator-indikator dari pengisian PPE ya yang perlu ibu bapak isi sama-sama seperti itu. Ini sedikit saran dan rekomendasi kami, ada 2, yaitu terkait substansi juga terkait teknis pengisian. Yang pertama terkait substansi, tadi
bagaimana integrasi gender itu di 7 proses pembangunan dituangkan dalam kebijakan teknis. Kemudian juga ini diperlukan koordinasi terpadu, bagaimana juga peran Pokja di sini kami harapkan sangat besar ya peran Pokja untuk mengakomodir juga menguatkan gitu bagaimana PUG itu terimplementasi di Kabupaten Tapin. Yang terakhir juga bagaimana substansi dari implementasi PUG ini didukung dengan adanya komitmen dari masing-masing perangkat daerah untuk memastikan penyelenggaraan PUG ini dengan memberikan dukungan dan kontribusinya dengan memberikan data-data tentunya. Ibu Bapak dari perangkat daerah bisa memberikan data-data di bagian yang ini, misalnya di data sektoral. Punya data apa silahkan disampaikan. Kemudian juga data SDM terlatihnya ada berapa banyak sih di perangkat daerah Ibu Bapak sekalian. Pun di bagian perencanaan silahkan Ibu Bapak untuk dapat menyerahkan analisis gender, integrasi gender dalam rangkanya seperti apa, dalam RKPD-nya seperti apa, dan integrasi gender dalam range-nya seperti apa. Kemudian juga terkait penganggaran, silahkan Ibu Bapak dari perangkat daerah untuk dapat menyampaikan data-data ARG, kompilasi TOR responsif gendernya seperti apa. Pun dengan pelaksana di bagian pelaksanaan, itu bagaimana Ibu Bapak perangkat daerah itu memiliki kompilasi data terkait dengan program kegiatan yang menurut Ibu Bapak di perangkat daerah Ibu Bapak itu merupakan program kegiatan yang responsif gender seperti itu. Juga misalnya Ibu Bapak memiliki ketersediaan sarana prasarana yang responsif gender, itu silahkan dikumpulkan data-data tersebut. Pun di pemantauan silahkan sudah sejauh mana dilakukan, kemudian juga dengan evaluasi dilakukan tindak lanjut apa yang sudah perangkat daerah Ibu Bapak lakukan atas evaluasi yang diberikan seperti itu ya. Kemudian juga di pengawasan bagaimana rekomendasi APIP ini diberikan ke isinya seperti apa gitu ya terhadap perangkat daerah Ibu Bapak sekalian seperti itu. Kemudian juga kita melihat inovasi ini bagaimana kiranya Ibu Bapak dari perangkat daerah masing-masing memiliki kebijakan, program, layanan, teknologi, aplikasi atau apapun yang memang berkontribusi dalam mempercepat kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Tentunya ini yang tahu adalah Ibu Bapak perangkat daerah sendiri gitu. Dari tim mungkin kesekretariatan yang nanti akan dibentuk untuk mengumpulkan data ini tentunya tidak tahu kalau tidak ada dukungan dari Ibu Bapak sekalian gitu ya Bu ya. Jadi tentunya harapan kami bagaimana agar Kabupaten Tapin ini bisa meraih predikat yang lebih baik, ya itu tadi nggak bisa DP3A sendiri, nggak bisa Bapeda sendiri karena memang data-datanya bukan data-data dari DP3A saja, tapi juga data-data dari masing-masing perangkat daerah seperti itu. Itu untuk substansi. Kemudian untuk saran-saran rekomendasi teknis dari kami, diantaranya adalah Ibu Bapak fokus dulu pada penyelenggaraan khususnya pelaksanaan dan inovasi, karena kita tahu memang nilai yang paling tinggi itu ada di penyelenggaraan khususnya di pelaksanaan. Fokus dulu di sana, karena ketika Ibu Bapak fokus dulu di pelaksanaan, udah betul-betul mengisi pelaksanaan itu sudah dapat 500, berarti Ibu sudah melewati non PPE, itu setidaknya sudah masuk ke Pratama seperti itu. Di pelaksanaan itu udah 500, bisa merambah ke yang lainnya, misalnya masuk ke inovasi dulu, inovasi 100, oh udah punya 600 nih, dari Pratama bisa naik lagi, selanjutnya masuk ke pelaksanaan yang lain, dimulai perencanaannya seperti apa, penganggarannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi tahapannya fokus dulu kedua ini, ke memang pelaksanaan dan inovasi, biar kita berstrategi juga gitu ya. Selanjutnya juga perlu dicermati nih kembali oleh operator dan approval, karena terkadang dokumen yang dilampirkan itu tidak sesuai, ditanya apa, jawabannya apa, dilampirkannya apa, seperti itu. Jadi memang peran operator pun juga di sini perlu yang memang memahami apa yang ditanyakan oleh pertanyaan tersebut gitu. Operator perlu memahami itu, operator juga perlu memahami bagaimana cara menjawab yang baik, bagaimana menarasikan dalam kolom jawaban, karena setiap pertanyaan itu ada kolom jawabannya, jadi harus dinarasikan di sana secara komprehensif setiap pertanyaan tersebut, dan lampiran apa yang memang harus dilampirkan untuk mendukung jawaban yang dinarasikan dalam dalam kolom tadi, seperti itu ya. Kemudian, nah ini juga bagaimana Ibu Bapak mengatur dari penyimpanan dari bukti dukungnya. Lebih enak itu memang dibuat Google Drive, karena sejujurnya Ibu Bapak kami sebagai verifikator ketika memverifikasi melihat daerah mengisi
kita bilang seenaknya mengupload foto sebanyak itu berpuluh-puluh. Menurut ibu bapak, jika ibu bapak sebagai verifikator gimana? Pusing. Kita udah pusing duluan, udah pengen duh ini apaan sih, gak jelas gitu. Sementara jika kita membuat rapi dalam bentuk folder, dibuat per indikator, dibuat per pertanyaan, kita lebih enak, ini nyambungnya ke sini, seperti itu. Pun kadang ketika banyak foto-foto misalnya dari Restra itu banyak banget dibuat per lembar gitu ya, difotoin masing-masing, itu nggak akan kita dapat alurnya sebagai verifikator seperti itu. Jadi lebih enak dibuat linknya, kita bisa melihat dokumen secara utuh. Sebagai verifikator kita bisa melihat dokumen secara utuh seperti itu. Kemudian juga mohon untuk dapat divalidasi data-data pendukung yang disampaikan. Jadi ada berjenjang ya, harapan kami setelah operator mengisi, ada tim yang lain yang memastikan bahwa apa yang diisi itu sudah betul, seperti itu ya. Dan mohon posisikan diri operator ataupun approval dari tim Pemda Tapin ini, posisikan diri sebagai orang lain yang di luar Pemda gitu. Ketika kita memposisikan diri sebagai orang lain, kita akan tahu, oh iya kayaknya orang tuh gak akan ngerti deh kalau kita isinya seperti ini gitu ya. Karena itu tadi, karena kami sebagai verifikator itu orang luar. Ketika mungkin ibu bapak masukin aja, ya kan ini jawabannya, tapi kan tidak seperti itu. Ketika orang luar verifikator yang tidak tahu realnya kegiatan di lapangan itu seperti apa, tentunya akan sangat kesulitan gitu. Mending kalau si verifikatornya itu rajin, betul-betul dilihatin, mencari. Kadang itu memang kami juga mencari data lagi, kami mencari informasi lagi via Google, benar gak sih yang disampaikan gitu-gitu ya. Namun menurut kami akan sangat efisien, efektif waktu kami sebagai verifikator, sangat membantu juga kami dalam verifikasi data ibu bapak sekalian adalah dibuat semudah mungkin gitu ya, dengan ibu bapak juga bisa memposisikan diri sebagai orang lain seperti itu. Selanjutnya ini tentunya yang terakhir dan juga sangat penting, dalam proses pengisian ini harus dilakukan bersama-sama, tidak hanya dibebankan kepada PUG atau sekretariatan saja, baik itu Bapeda ataupun juga Dinas P3A saja, tidak bisa. Seperti tadi disampaikan bahwasanya data-data yang didukung memang bagaimana data-data dari perangkat daerah ibu bapak sekalian, seperti itu. Harapannya ketika memang sudah dapat berkolaborasi dengan baik, data-datanya juga yang disampaikan sudah sesuai dengan catatan-catatan tadi. Pun kemarin dari Bu Angin sudah menyampaikan, kemarin itu dari Tapin kurangnya apa saja, kemarin sudah menyampaikan apa saja. Ibu bapak bisa menyandingkan gitu ya antara hasil dari kemarin Bu Angin kemudian dengan apa yang sebenarnya diminta gitu. Harapannya dengan melakukan hal tersebut tentunya predikat dari Kabupaten Tapin ini kategorinya akan meningkat, tidak lagi madya ya, harapannya akan meningkat. Tentunya siapa tahu nanti di kedepannya akan jadi mentor. Itu mungkin ibu bapak dari kami. Capek juga ya, itu sedikit. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Jika ada yang ditanyakan silakan. Di sini ada Bu Anggin, ada saya juga yang bisa membantu sedikit menjawab seperti itu. Itu mungkin Mbak Bu. Terima kasih Bu Nurul. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Nurul. Ini diskusi dulu atau ada materi selanjutnya Bu Anggin? Sudah. Baik, kita diskusi dulu. Mungkin setelah melihat apa yang sudah dipaparkan sama Bu Anggin, kayak apa Bu? Bapak kira-kira inilah yang selama dari tahun berapa itu? Yang 2021 dan tahun 2023 yang kami upload untuk mendapatkan penghargaan APE. Dan dari tahun ke tahun indikator penilaian dan indikator yang harus di-input itu semakin bertambah jelimet Mbak. Dan lumayan membuat kami di kesekretariatan PUG di Kabupaten Tapin itu pusing 7 keliling. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, Bapak Ibu, kami mohon dukungan. Kenapa kami mengundang Bu Hanpian semua di tempat kami, karena memang ada data-data yang sangat kami butuhkan untuk yang ada di SKPD Bu Hanpian, yang kami sangat butuhkan untuk mendukung indikator penilaian dari penganugerahan Parahita Eka Praya. Dulu namanya Anugerah Parahita Eka Praya ya Bu ya, sekarang menjadi penganugerahan Parahita Eka Praya. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu?
Kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Ada atau pusing melihat dari indikator-indikator yang sudah disampaikan tadi? Kayaknya pusing kayaknya Bu ya. Baik, gini Ulun yang pertama mungkin gini Bu, kemarin tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ketua Pokja PUG Kabupaten Tapin tadi terkait dengan peraturan daerah yang kayaknya nih Bu, di Kabupaten Tapin itu terlalu sudah kadaluarsa atau seperti apa mungkin perlu diperbarui untuk peraturan, karena untuk peraturan pengarus utama gender itu yang nomor 16 tahun 2013. Apakah mungkin perlu diperbarui kembali? Kemudian kita punya beberapa peraturan terkait dengan PUG. Yang pertama tadi peraturan nomor 16 tahun 2013 tentang PUG. Kemudian ada peraturan nomor 1 tahun 2015 kalau tidak salah terkait dengan perlindungan anak, dan peraturan daerah nomor 2 tentang tahun 2015 tentang pemberdayaan perempuan. Nah, jadi mungkin perda kita itu mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pokja PUG tadi yang menanyakan apakah mungkin perlu direvisi kembali untuk perda tersebut. Mungkin itu dulu sementara jawabannya, biar kita membahas satu-satu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Pokja PUG tadi. Baik Ibu, sebetulnya karena memang kan perda yang lama itu belum mencakup revitalisasi PUG ya Bu ya. Tentunya harapan kami memang disesuaikan Ibu seperti itu. Namun kami juga menyadari bahwa proses pembentukan perda itu tidak bisa cepat seperti itu ya Bu, tidak mudah. Setidaknya ya sudah bisa berjalan dari sekarang, namun karena ini 2024 tentunya pakai yang lama dulu ya Bu ya, namun untuk kedepannya itu tentunya bisa disesuaikan karena sudah revitalisasi PUG seperti itu. Kemudian apa lagi? Itu ya, itu Bu, disesuaikan dengan konsep revitalisasi PUG itu, dan juga harapannya dibuatlah pedoman teknis turunannya Ibu dari yang 7 proses pembangunan itu. Jika mungkin ribet Mbak dibuat masing-masing proses pembangunan, dibuat perencanaan, penganggaran, tadi itu sudah disampaikan bisa dibuat omnibus, dibuat satu kesatuan yang memang menjelaskan mulai dari perencanaan hingga ke pelaporan. Seperti yang penting di sana terlihat secara jelas bagaimana sih mekanisme dari mekanisme perencanaan PUG, pemantauan hingga ke pelaporan PUG itu seperti apa mekanismenya. Itu Bu yang memang menjadi pedoman teknis dari masing-masing perangkat daerah seperti itu. Baik, siap. Karena tadi Bu Andin ada tambahan? Ada, Bu Andin? Ya, mungkin menyambung sedikit ya Bu, untuk yang apabila kita ingin merevisi ya untuk yang perda yang memang sudah lama dari tahun 2013, kita hanya menyesuaikan dengan kebijakan yang terbaru, karena tadi juga sudah dibuka kesempatannya oleh Ketua Pokja. Ini sebetulnya langkah yang bagus sekali. Namun pada saat nanti kita melakukan perubahan, karena saat ini Kemendagri juga sedang melakukan revisi untuk Permendagri 67 tahun 2011. Nanti mari kita tunggu Bu. Nah, dari Permendagrinya itu seperti apa ya hasil revisinya. Kemudian yang kedua, kami juga saat ini sedang berproses untuk menyusun perpres untuk pembangunan atau seranas PUG, maka nanti juga akan selaras dengan itu supaya nanti tidak ada perubahan-perubahan lagi. Jadi setelah dari revitalisasi PUG ya selaras dengan perpres seranas PUG yang saat ini sedang proses untuk diundangkan ya perpresnya. Kemudian satu lagi hasil dari untuk Permendagri nomor 67 tahun 2011 seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya terkait dengan perempuan aksi perempuan pelopor. Nah itu Bu, selama ini karena memang mungkin bagi teman-teman juga agak bingung ya ibu-ibu bapak-bapak ya, seperti apa aksi perempuan pelopor. Selama ini kami salah satunya adalah misalnya Bu, ada dari bidang kesehatan ada kader berprestasi, misalnya kader posyandu berprestasi tingkat provinsi, misalnya juara 1, 2 atau 3, itu apakah bisa dimasukkan sebagai perempuan suara aksi perempuan pelopor? Nah berarti bisa nanti mungkin buat bapak ibu yang punya mungkin kader-kader terbaik di
Kabupaten Tapin, misalnya dari bidang pendidikan, Bu ya, mungkin dari bidang kesehatan atau pertanian, mungkin bisa disampaikan ke kami sebagai aksi perempuan pelopor. Dan yang tidak kalah penting itu Bu, yang mungkin memang kami agak kesulitan terkait dengan selama ini kan kami BIMTEK, kemudian acara kegiatan-kegiatan tentang PUG itu lebih banyak menghadirkan di teman-teman SKPD. Jadi kita jarang banget menghadirkan salah satu indikator di sini aparat penegak hukum. Nah, itu Bu. Apakah untuk yang indikator aparat penegak hukum yang sudah terlatih PUG, apakah bisa kita masukkan misalnya aparat penegak hukum yang mengikuti kegiatan terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Izin Bu, kita lihat lagi di yang tadi ya. Itu ada penjelasannya. Intinya SDM terlatih PUG di slide berapa nih Mbak ya? Di awal-awal di masih pelembagaan. SDM terlatih PUG adalah SDM masing-masing bidang yang terlatih secara substansi terkait konsep gender, PUG, perencanaan, penganggaran responsif gender, serta parameter kesetaraan gender. Dan tentunya jika tadi terkait kekerasan sepertinya belum mencakup itu semua ya Bu ya. Seperti itu sih Bu. Jadi memang ketika kita katakan SDM itu terlatih PUG, itu harus seperti itu. Berarti harus BIMTEK, iya betul. Seperti berarti itu. harus pakai komplit. Betul, karena memang indikatornya dari SDM terlatih PUG seperti itu. Gitu. Baik, satu lagi Bu, mungkin yang dari kami itu yang memang kita kemarin pada saat menyusun rencana aksi daerah PUG, kebetulan kita yang terbaru itu rencana aksi PUG tahun 2024 sampai dengan 2026 Bu, karena kita 2 tahun kan, karena menyesuaikan dengan pada saat itu penjabat bupati yang memimpin. Jadi kita sudah membuat RAD PUG 2024 sampai dengan 2026, dan insya Allah 2026 kita akan menyusun RAD yang baru. Nah, salah satu kendala kemarin yang mungkin sampai saat ini menjadi permasalahan kita dengan tim penyusun RAD PUG, karena memang kita membuat RAD PUG itu bagaimana supaya bisa menjadi acuan bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan PUG. Jadi salah satu yang dikendalakan itu adalah di pemantauan. Nah, indikator pemantauan itu kan tadi di pertanyaan ada pemantauan triwulan, kemudian 6 bulan semester atau 6 bulanan dan tahunan. Nah, mungkin kami nanti mungkin nanti bisa ke depan sama-sama untuk format pemantauan itu seperti apa. Karena kami sudah mencoba Bu diskusi dengan sekretariat PUG itu, kebetulan kita kalau misalnya kita ada pada saat kita mau evaluasi PUG itu biasanya kita setahun sekali ada diskusi dengan Pokja PUG Bu di kabupaten, dan diskusi kita itu terkait paling banyak itu terkait dengan pemantauan. Karena memantau untuk pelaksanaan PUG itu apa sih formatnya, bagaimana sih indikatornya, nah itu mungkin nanti kita perlu diskusikan kembali untuk indikator pemantauan. Mungkin sedikit menambahkan ya Bu, kemudian sedikit memberikan informasi terkait dengan beberapa instrumen, misalnya terkait dengan salah satunya mungkin yang dari pelaporan, kemudian nanti juga ada membutuhkan instrumen pada saat pemantauan di monitoringnya. Nah, itu sebetulnya saat ini kami sedang menyusun Bu beberapa pedoman untuk yang proses PUG di dalam 7 proses pembangunan, sehingga pada saat nanti dimasukkan itu juga sebetulnya masih kita godok Bu format-format untuk menyusun instrumen tersebut, sehingga memudahkan daerah memahami dan bisa mengimplementasikan. Nah, ini yang sebetulnya mudah dan tidak mudah, karena sebetulnya di beberapa daerah itu mereka sudah memiliki format pelaporan sendiri. Hanya saja bagaimana nanti kita mengintegrasikan analisis gendernya akan masuk di mana. Nah, itu yang perlu kita satukan. Tapi tetap saja Bu, untuk yang contoh format nanti akan dibuatkan, tapi tetap menyesuaikan dengan format pelaporan yang ada di daerah. Hanya saja kita bikin strategi analisis gendernya itu akan dimasukkan di mana. Ya, seperti itu nanti akan dilakukan. Itu Bu. Baik, terima kasih. Kemudian untuk para peserta ada yang ingin didiskusikan? Ada? Atau sudah pada? Ya, silakan. Ada satu. Izin Bu, saya Setia Rizky Hayati
sudah hampir berimbang, apakah ini sebenarnya tidak terjadi kesenjangan gender atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terkait dengan data terpilah, ketika data per laki-laki dan perempuan itu berimbang, itu apakah terjadi kesenjangan atau seperti apa? Izin Ibu, sebetulnya ini juga kemarin sempat sudah dibahas ya oleh kita sebetulnya. Tidak harus 50-50 berarti itu seimbang, dan kalaupun dia tidak 50-50 dia berarti tidak seimbang, tidak seperti itu. Namun kita kembali bahwa fungsi data terpilah ini kita ingin melihat bagaimana kondisi dari kondisi dari laki-laki dan perempuan terhadap pembangunan seperti itu. Jadi meskipun kita bilang data terpilahnya udah seimbang, laki-laki dan perempuan sudah sama, apakah itu sudah setara? Belum tentu juga seperti itu. Kita kembali lihat intinya seperti itu. Intinya data terpilah digunakan untuk melihat mana yang perlu kita intervensi. Itu sih Bu sebetulnya terkait dengan data terpilah ini. Mungkin dari Bu Anggin mau? Mungkin dari siapa tadi ya, dari inspektorat yang titipan pesan ya. Nah sebetulnya kemarin kita sudah banyak membahas itu seperti yang kemarin kita bahas pada saat pertanyaan Bapak Camat ya, apakah 50-50 itu sudah setara, sudah artinya sudah mengakomodir untuk terkait dengan isu-isu gender. Nah tapi kembali lagi Bu dengan penjelasan kemarin, kita melihat bahwa isu gender itu dilihat dari 4 aspek ya, APKM, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Nah, ketika 50-50 tapi dari APKM-nya ini masih ada kesenjangan, kita melihat dari aksesnya ternyata meskipun 50-50 ada loh yang salah satu pihak tidak bisa mengikuti kegiatan secara full misalnya. Kemudian dari segi partisipasinya ternyata ada ya pihak-pihak yang memang tidak bisa menyampaikan pendapatnya ya. Pada saat dia mau pada saat tunjuk tangan ternyata tidak diakomodir ya, atau yang dipilih adalah pihak yang lain misalnya ya, seperti itu ya. Kita melihatnya bukan dari sekedar jumlahnya saja 50-50 jadi sudah setara gender, tapi kita melihatnya dari sisi yang lain untuk melihat tingkat kesenjangannya dari 4 aspek, dari aksesnya, partisipasinya, bagaimana dia ikut terlibat di dalam kegiatan, dan bagaimana dia menerima manfaat dari kebijakan atau program yang kita lakukan, seperti itu. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Dan tolong operator. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dira dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada BP3A karena telah menyelenggarakan acara pada hari ini. Kami sangat mengapresiasi sekali Ibu, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah memberikan kami materi yang sangat luar biasa pada hari ini, hingga akhirnya kami SKPD itu bisa memiliki pencerahan lebih lagi terkait dengan PUG ini. Mohon izin Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin yang pertama dari segi perencanaan dan penganggaran. Untuk perencanaan dan penganggaran ini, apakah setiap SKPD itu ada ditargetkan berapa persen anggaran yang harus ada unsur responsif gendernya? Minimal berapa persen dari total anggaran yang kami miliki? Misalnya dari 5 miliar yang kami miliki kan sebagian besar itu untuk belanja pegawai, seperti itu ya. Nah, apakah belanja pegawai ini juga bisa kami masukkan sebagai anggaran yang responsif gender seperti itu? Karena kemarin juga ada narasumber yang menyampaikan seharusnya anggaran responsif gender itu 100% loh di SKPD ini. Akhirnya kita berpikir, oh apakah belanja pegawai juga termasuk dalam anggaran responsif gender? Nah, mungkin itu bisa dibantu untuk dijelaskan. Kemudian apakah kalau misalnya 100% seluruh kegiatan yang kami miliki itu harus ada GAP-nya seperti itu? Karena jujur Ibu, untuk membuat GAP ini itu memerlukan waktu
memerlukan analisis yang lebih mendalam, tidak bisa serta-merta GAP itu jadi dalam satu hari. Itu satu GAP saja kita biasanya membuatnya bisa 2-3 hari baru selesai. Karena untuk GAP itu sendiri kita menentukan 9 langkah dulu, buat lagi tornya, buat lagi GAB-nya, kemudian sampai akhirnya nanti itu di monitoring. Nah, terkait untuk monitoring lagi, untuk PUG ini mungkin sedikit tenggelam dengan monitoring dengan kegiatan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting. Jadi untuk kegiatan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting itu kita dimonitoring secara berkala 3 bulan sekali. Akhirnya PUG ini tenggelam. Seakan-akan PUG ini terlupakan ketika data PUG ini ditagih ke SKPD, itu akhirnya kita bingung apa yang harus kita lengkapi gitu. Sedangkan data ini harus dikumpul 2 hari lagi. Nah gitu, apakah mungkin kedepannya monitoring terkait PUG ini juga disamakan dengan kemiskinan ekstrim dan juga penanganan stunting ataupun kegiatan tematik lainnya, agar kami tidak lupa bahwa PUG ini juga merupakan kewajiban dari SKPD. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mungkin ini sedikit masukan untuk Dinas DP3A juga. Mungkin kami dari SKPD itu bisa disediakan drive khusus untuk SKPD. Jadi di situ kami bisa mengupload data dukung yang memang diperlukan oleh DP3A. Dan mungkin kami bisa diberikan surat yang mungkin ditujukan kepada kepala dinas kami untuk data apa aja sih sebenarnya yang harus dilengkapi oleh SKPD dari Renstra. Kemudian tadi kita perhatikan bahkan sampai lakip pun diperlukan gitu. Dan untuk di lakip itu sendiri sebenarnya di bagian mana kami harus menjelaskan terkait PUG ini, apakah di capaian kinerja ataukah harus dari awal pendahuluan lakip atau di analisisnya atau di kegagalankah di bagian mana gitu Bu. Mungkin karena sebentar lagi kami akan menyusun lakip LPPD dan LPPJ lagi gitu. Jadi kalau misalnya kami sudah diinformasikan dari awal, seharusnya di lakip tahun 2025 ini kami sudah lebih sudah bisa memasukkan PUG itu. Dan mungkin mudah-mudahan data dukung yang disampaikan oleh Kabupaten Tapin itu lebih lengkap jadinya. Mungkin demikian itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa. Mungkin langsung dijawab Bu sebelumnya nanti. Mungkin sebelumnya gini Bu, kami beritahukan terlebih dahulu untuk yang berapa persen sih sebenarnya yang perlu disiapkan oleh SKPD untuk melengkapi gap GBS dan tornya. Jadi gini Bu, kami terkait dengan kemarin ada Ibu menayangkan pada tahun 2021 kalau tidak salah anggaran kita tinggi kan Bu, sampai berapa kemarin tuh saya lupa. Dan semakin tahun itu turun terus meningkat lagi sedikit. Nah itu yang pada saat di tahun 2021 itu Bu, kebetulan pada saat itu terbit Permendagri nomor 90 yang terkait dengan berubahnya yang kegiatan perubahan beberapa itu kan yang Permendagri nomor 90. Nah lalu teman-teman itu menyusun ARG-nya itu menggunakan kegiatan. Nah karena kegiatan akhirnya kita kan punya target untuk menyusun ARG itu Bu sampai dengan tahun 2025 untuk anggaran 2026 itu kita minimal masing-masing SKPD 4 sub kegiatan. Nah, yang pada saat itu di tahun 2021 itu kita targetnya 2 tapi pakai kegiatan. Nah, karena kegiatan itu kan di dalamnya ada beberapa sub kegiatan, akhirnya tinggi nilainya yang tahun itu. Nah, setelah di tahun 2021 ke atas kita kembali ke sub kegiatan. Nah, ketika ke sub kegiatan kita memintanya itu 3, tiap tahun itu kita naikkan satu, dan akhirnya kita minta 3 karena yang diambil dari sub kegiatan akhirnya turun anjlok kita ARG kita. Nah, untuk tahun 2026 kita berharap itu kemarin sudah kesepakatan untuk masing-masing SKPD itu minimal menyampaikan 4 kan
ya minimal menyampaikan 4 ARG ke kami. Nah, mungkin itu pemberitahuan terlebih dahulu, Bu. Sebelum kita menjawab untuk pertanyaan dari Ibu Dira dari Dukcapil. Baik, terima kasih Kak Dira atas pertanyaannya. Cukup banyak dan cukup komprehensif. Biasa juga melihat Kak Dira ini ngeliatin belum pas kita lagi paparan itu memang sangat perhatikan berarti ya, sangat mencerna gitu. Terkait dengan target anggaran responsif gender ya, kayak sebetulnya sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu dari pusat itu tidak menentukan berapa banyak, berapa persen anggaran responsif gender, sebetulnya tidak. Namun memang harapannya daerah tetap memiliki, dan harusnya harapan dari kami itu mendorong memang setiap kegiatan itu yang mendukung ke responsif gender seperti itu. Nah, namun mulai adanya kemarin RPJMN 2025-2029 itu sudah ada ARG, itu sudah menjadi target di mana presentasi ARG ini untuk di daerah, provinsi, kabupaten, kota, target di 2025 itu 11,2%, Bu. 11,2% di RPJMN seperti itu ya, di 2025. Dan target 2029 adalah 16% gitu. Jadi silahkan dari daerah sendiri untuk menentukan seminimal-minimalnya dapat mencapai persentase itu sesuai dengan target RPJMN untuk di tahun-tahun 2025 sampai 2029 seperti itu. Kalau yang kemarin-kemarin kan karena sudah berlangsung ya Kak, jadi ya sudah gitu. Selanjutnya terkait dengan apakah kalau misalnya kegiatan kita itu semua responsif gender, apakah harus ada GAP-nya? Nah, berdasarkan revitalisasi PUG yang terakhir itu ya Kak, kalau dulu itu ketika kita menyampaikan bahwa kegiatan itu responsif gender harus ada GAP dan GBS namanya, dan juga TOR. Nah, kalau sekarang yang diminta itu adalah GAB-nya saja. GAB itu adalah Gender Action Budget atau kita sebut dengan TOR responsif gender. Sebetulnya GAP itu tidak menjadi tidak menjadi permintaan khusus yang harus dilampirkan, namun tentunya GAB itu harus melalui analisis gender gitu. Harus melalui analisis gender. Apapun jenis analisisnya, tools analisisnya, mau itu GAB, mau itu Proba, mau itu SWOT misalnya ya. Yang penting adalah outputnya berupa GAB, Gender Action Budgetnya, TOR yang responsif gendernya, itu yang diminta, yang menurut revitalisasi PUG sekarang seperti itu Kak. Jadi tidak apa-apa, yang penting TOR-nya memang responsif gender. Dan saran kami ketika ingin memasukkan TOR responsif gendernya milik ibu bapak sekalian, misalnya dijadikan bukti dukung, diberikan highlight pada bagian mana responsif gendernya itu. Kan ada beberapa kriteria, kemarin juga sudah disampaikan Bu Anggin, bagaimana sih kriteria dari TOR yang responsif gender itu. Di antaranya dia punya dasar hukum yang terkait dengan PUG, diberikan highlight di dasar hukumnya, oh ini ada target PUG. Kemudian juga di latar belakang, bagaimana ada analisis situasi, data terpilah di dalamnya yang menunjukkan memang adanya kesenjangan gender. Seperti cukup diberikan highlight kuning misalnya, seperti ditandai saja dari TOR yang memang sudah ada seperti itu. Kami menyadari bahwasannya dengan adanya ini berarti memang sudah dilakukan analisis gender apapun toolsnya seperti itu. Itu kemudian juga apa sih tadi ya? Monitoring. Oh ya, monitoring ya, ya yang tenggelam itu ya Bu ya. Aduh iya tenggelamkan. Kedepannya yang pastinya kalau kita lihat tadi ya ke PPT itu memang monitoring itu idealnya itu dilakukan secara berkala, triwulan, semesteran ataupun tahunan gitu ya. Akan lebih baik ya triwulanan memang, biar kita itu notice bahwa memang IPUG itu ada nih, hidup dan memang harus dilaksanakan gitu ya. Kayak mungkin kayak kata kakak tadi ada stunting ya, kemiskinan ekstrim, bahwa jadi kita sebagai perangkat daerah notice bahwasanya ini kemiskinan ekstrim apa nih yang kita lakukan gitu kan, seperti itu. Tentunya memang kedepannya melalui yang kita juga sedang susun tadi disampaikan Bu Andi, kita sedang menyusun pedoman mulai dari proses perencanaan hingga penganggaran. Tentunya pun di pedoman monitoring di sana akan lebih jelas bagaimana sih kedepannya itu mekanisme dari pemantauan atau monitoring itu sendiri. Tentunya harapannya monitoring bisa lebih intens dilakukan secara berkala seperti itu ya kayak. Terus yang terakhir tuh tadi apa ya Bu? Aku tidak. Lakip. Oh lakip ya. Bagian mana mau memasukkan PUG? Iya, nah itu sebetulnya itu kan lakip itu adalah menyampaikan apa yang sudah kita lakukan ya. Tentunya itu akan berkorelasi dengan perencanaannya di awal.
di awal itu sudah direncanakan belum sih terkait kegiatan-kegiatan yang responsif gender ini? Bagaimana integrasi PUG itu dilaksanakan di perangkat daerah tentunya ketika sudah ada di perencanaan kita tentunya bisa melaporkan. Kita akan balik bertanya kemarin di awal perencanaan seperti apa? Apakah sudah masuk atau belum? Misalnya, misalnya belum, berarti next tahun depan kita sudah mulai dari perencanaan di awal itu kita sudah mulai mengintegrasikan pelestarian gender gitu, mulai memperhatikan kegiatan mana sih yang bisa mendorong kesetaraan gender seperti itu. Sedikit juga tadi kembali ke GAB ya. Kenapa dulu itu kita meminta GAP, GBS dan TOR, 3 dokumen itu yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut atau subkegiatan itu responsif gender. Dulu dimintanya harus ada 3 itu. Namun kemudian kita sekarang menurut revitalisasi kita cukup meminta GAB-nya saja gitu ya, GAB atau TOR yang responsif gender. Kenapa demikian? Karena dengan TOR yang responsif gender, TOR itu kan yang memang acuan kita dalam melakukan kegiatan ya, kayak seperti itu. Ketika dulu ada nih GBS-nya yang menunjukkan bahwa kegiatan ini responsif gender, tapi TOR-nya itu nggak mencakup isi GBS-nya, nggak mencakup hasil analisis gendernya, maka kegiatan yang dilaksanakan itu tidak responsif gender karena TOR-nya TOR sendiri, berbeda, tidak mengintegrasikan hasil analisis gender itu karena itu merupakan dokumen terpisah. Nah sekarang di revitalisasi ini mengapa tidak dimintakan lagi GBS, mengapa gender itu langsung terintegrasi dalam TOR supaya memang kegiatan yang dilaksanakan itu memang responsif gender karena memang di dalamnya sudah termuat gitu bagaimana analisis situasinya, dan harapannya ketika kita sudah tahu kegiatan kita ini untuk mendukung kesetaraan gender ya tentunya itu bisa dilaporkan di LAKIP. Itu mungkin sedikit dari kami, dari Bu Angin, pasti ada banyak tambahan. Silakan Bu. Enggak juga Mbak, tadi sudah banyak sekali disampaikan. Tapi memang sedikit ya Bu, untuk Mbak Dira, karena terkait dengan tadi nomor 1 ya, perencanaan penganggaran, apakah ada target khusus? Sebetulnya kalau target khusus itu tidak ada, tapi memang di dalam RPJMN itu memang sudah ditetapkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Nurul. Tapi kemarin beberapa waktu yang lalu di akhir Desember sebetulnya kan daerah sudah melakukan pertemuan dengan Kemendagri bersama dengan Bappenas dan Kementerian PPPA untuk menetapkan pada saat rakortek Bank itu masing-masing provinsi itu menetapkan target untuk ARG ini. Di situ nanti mungkin bisa dilihat dari RPJMD provinsi itu mereka sudah menetapkan target yang ditandatangani bersama dengan atau kesepakatan bersama dengan Kemendagri dan Bappenas seperti itu. Nanti bisa mengacu di situ. Kemudian terkait dengan ini ya, ARG, apakah harus ada lampiran dari GAB-nya gitu. Ternyata memang ketika kita berbicara revitalisasi PUG memang data dukung yang harus disertakan pada saat kita melakukan tagging anggaran responsif gender ya dari GAB-nya itu. Karena apa? Karena di situ sudah terlihat kesenjangannya. Sebetulnya dengan kita melakukan analisis di dalam TOR kita, maka harapannya itu sebenarnya bukan menambah pekerjaan baru ya di OPD Bapak Ibu masing-masing. Ini nanti jadi repot, ini nanti jadi menambah beban lagi karena jadi kita harus menganalisis. Harapannya seperti itu karena kayak pada saat Bapak Ibu menyusun program atau kegiatan kan harapannya bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk masyarakat, untuk sasaran kegiatan kita. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyusun ARG atau menyusun GAB-nya secara tepat, secara benar ya, itu harapannya nanti yang menerima manfaat dari kegiatan yang kita lakukan itu jauh lebih banyak, lebih tepat sasaran. Nah, itu harapan kita sebetulnya, bukan sekedar semata-mata menambah pekerjaan baru dengan adanya ARG yang didukung dengan GAB itu tidak, tapi harapannya kita tadi memberikan kemanfaatan bahwa ini sebetulnya adalah bagian dari kebutuhan, bagian dari upaya kita bersama bahwa kita bagian dari pemerintah, pelayan masyarakat dan bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat seperti itu. Kemudian terkait dengan monitoring gitu ya, monitoring pada kok seperti tertinggalkan dengan monitoring untuk kemiskinan ekstrim dan stunting. Nah sebetulnya kalau misalnya monitoring untuk PUG ini tidak bisa dipisahkan dengan program-program yang lain. Ketika Bapak Ibu mengusulkan bahwa kemiskinan ekstrim ini adalah bagian dari
tagging ARG, karena tagging ARG ini bisa double tagging. Bapak Ibu menyusun atau sudah tagging untuk kemiskinan ekstrim, sudah tagging terkait dengan stunting, tapi bisa disertakan dengan tagging ARG juga. Sehingga pada saat Bapak Ibu melakukan monitoring untuk beberapa kegiatan, itu sebetulnya bisa dilakukan juga ditambahkan untuk satu lagi instrumen untuk monitoring ARG ini. Jadi tidak perlu melakukan kegiatan terpisah gitu. Itu seperti itu konsepnya. Karena ARG ini atau pengerusamaan gender di setiap program kegiatan itu merupakan strategi yang harus dilakukan. Nah, dalam konteks kemiskinan ekstrim gitu ya, itu malah lebih spesifik lagi menggambarkan bagaimana nanti kemiskinan ekstrim yang terjadi pada ibu kepala rumah tangga perempuan, kepala rumah tangga penyintas kekerasan, kepala rumah tangga dengan disabilitas gitu. Nah, itu yang lebih bisa kita gali kembali. Jadi tidak perlu melakukan satu monitoring tersendiri, itu tidak perlu, tapi bagaimana nanti pada saat kita melakukan monitoring untuk kegiatan yang mengacu kepada SDGs, mengacu kepada PN segala macam, PN 4, PN 6 gitu, itu sebetulnya sudah bisa disandingkan atau bisa kita lakukan dengan monitoring untuk ARG atau untuk PUG ini, seperti itu. Jadi tidak, konsepnya adalah tidak terpisah gitu ya. Kemudian terkait dengan nah ini surat, nah sebetulnya seperti ini juga yang menjadi harapan kita bersama. Terkadang yang seringkali terjadi, kenapa data dukung ini tidak bisa terkumpulkan gitu ya, karena dari dinas masing-masing dinas itu tidak tahu harapannya yang harus dikumpulkan itu data seperti apa. Nah, dan di samping itu kadang-kadang dinas pengampu PPPA yang akan mengumpulkan data ini juga tidak tahu data apa yang harus dikumpulkan. Nah, itu sama-sama dua yang saling ketidaktahuan. Dari dinas P3A yang tidak tahu, nah dia ketika minta data sehingga tidak bisa menjelaskan kepada sumber data apa yang harus disiapkan. Nah, itu yang menjadi kebuntuan, sehingga menjadi penting ketika dinas P3A ini dianggap atau dinas pengampu PPPA ini sebagai koordinator untuk PUG, SDM-nya jauh harus lebih paham, memahami data-data apa yang memang harus disiapkan. Nah, sehingga ketika melakukan advokasi kepada OPD lain, SKPD yang lain bisa menjelaskan kebutuhan data yang harus disiapkan. Nah, itu seperti itu. Kemudian apa nih? Seperti itu ya. Nah, untuk yang lakip sebetulnya satu lagi, untuk yang lakip ini memang tercerminnya di mana? Ya mulai dari awal sampai dengan akhir. Nanti formatnya seperti apa? Nah, nanti kita lihat di pedoman. Karena saat ini masih disusun. Nah, harapannya nanti setelah ada pedoman, ada penjelasan lebih rinci kira-kira bisa dimasukkan di mana saja. Seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, bagaimana Mbak? Mbak Dira? Ya, sudah. Bu, yang belanja pegawai tadi bisa dimasukkan. Oh ya, lupa belanja pegawai kan? Ya. Apakah belanja pegawai ini? Kalau belanja pegawai itu gaji ya, kalau ini setahu saya, betul. Nah, apakah bisa juga dimasukkan menjadi anggaran responsif gender? Sebetulnya bisa saja, kalau misalnya mau diusulkan itu bisa saja. Tapi mari kita lihat kembali kira-kira mana sih yang di situ ada ketimpangannya. Apakah memang dimungkinkan? Misalnya kayak seperti belanja APK, kira-kira bisa nggak? Nah, itu tergantung konteksnya. Kita penggunaan APK-nya itu untuk apa? Nah, itu kita bisa sasar. Kemudian penggunaan belanja pegawai memang apakah sudah tepat sasaran untuk penggaji, dari konsep penggajiannya, dari konsep pemberian kenaikan pangkatnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau sekarang kan berbicara aja terkait dengan kinerja. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi salah satu nanti kedepannya mungkin ya, ketika kinerja ini selaras dengan gaji gitu ya, atau kinnya itu disesuaikan dengan kinerja yang dihasilkan, itu akan sangat relate ya dengan pemberian dengan apabila kita akan melakukan analisis untuk anggaran responsif gender seperti itu. Tapi target kami malah dimintanya ke apa Bu, mempersingkat lebih bagus, yang penting nggak di bawah target. Baik, terima kasih Bu Anggin, dan mungkin memang perhitungan untuk ARG itu kita kan punya indikator kinerja juga Bu di kabupaten, tapi persentase ARG pada belanja langsung APBD. Nah, jadi perhitungan untuk ARG pada belanja langsung APBD itu di luar dari belanja gaji.
pegawai. Jadi perhitungannya kami itu di luar dari belanja gaji pegawai. Dan untuk target Bu Anggi, target kami di tahun 2024 kemarin kami target 20% Bu untuk belanja ARG, untuk ARG tercapai kita baru 15,8%. Semangat Bu. Tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi 11,25%, berarti kita sudah di atas dari itu, dan kita mudah-mudahan di tahun 2026 yang minimal 4, apalagi kalau sudah kita sudah menggunakan yang bukan lagi yang tiga dokumen itu, mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan lagi. Ada pertanyaan lagi? Ada atau sudah cukup? Cukup pusing Bu kayaknya. Sudah cukup pusing atau sudah kangen keluarga di rumah? Mau keliling-keliling Bu. Atau sudah kangen yang di bawah? Mau tawaf ya Bu. Iya, sudah kangen yang di bawah kayak gini pula. Baik. Bu, ibu ini kayak apa ya? Ibu. Apa jadi Bu? Di apa di balik? Sebenarnya kangen yang di bawah ya Bu. Katanya kangen sama yang di bawah. Karena ini sebenarnya kita menunggu Ibu Kepala Dinas karena lagi mengikuti Pro ASN, dan sampai saat ini kita belum dapat pemberitahuan Bu seperti apa. Kita WA belum dibalas lah. Karena ya kayaknya masih lama. Tapi udah kemarin tuh sampai jam 3 selesai. Beda pertanyaan mungkin lah. Karena beliau Kepala Dinas eselon 2 dan kita eselon 3. Baik, ada lagi sebelumnya kami tawarkan? Nah, satu lagi terkait Bu, tadi ada permintaan dari Mbak Dira tadi terkait dengan drive untuk masing-masing SKPD, dan memang tadi sudah kami bicarakan di belakang tadi Bu. Sebelumnya memang kita nanti akan membuat drive mudah-mudahan di awal tahun sudah kita bisa petakan dan sudah kita bisa sebarkan ke SKPD agar mungkin nanti teman-teman di SKPD itu lebih gampang untuk menyampaikan informasi ke kami. Baik, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah? Karena mungkin karena kalau menunggu Ibu Kepala Dinas mungkin agak kelamaan lah. Mungkin kita tutup aja bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama 2 hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan kita terkait dengan PUG dan terkait dengan penganugerahan Paraita Ika Praya, dan mudah-mudahan ke depan untuk PPE di Kabupaten Tapin tahun 2026 mudah-mudahan ya jangan di tahun 2025 karena akan berat Bu, lebih berat daripada kehidupan saya. Baik, terima kasih kepada Hadang. Ya. Nih. Oh Ibu dijemput. Hadang Bu, hadang Bu. Halo, Assalamualaikum. Bu, saya Bu. Ini sudah. Oh ya kan. Ini berarti jangan ditutup dulu lah. Harus menunggu. Oh ya kan, ini Bu. Oh ini dia Bu. Ini dia Bu. Ini dia. Nah, baik. Tadi ulun lupa juga satu, tadi ada kuis Bu. Ulun lupa ngasih kuis buat yang tadi sudah mengikuti kuis. Minta tolong. Belum.